Selamat datang kembali cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Ramadan, aku pakai peci. Gimana kabarnya buat teman-temanku yang muslim? Apakah ada yang bolong? Atau alhamdulillah lancar-lancar saja puasanya? Semoga kita lancar sampai hari raya. Pada video kali ini kita akan membahas kalimat efektif. Jadi apa itu kalimat efektif? Mari kita bahas. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Arkan Surya Fawzi dari Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi, kalimat efektif, apa itu kalimat efektif? Adalah kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis atau pembicara serta sanggup menimbulkan gambaran yang sama tepatnya kepada pembaca ataupun pendengar. Dan juga kalimat efektif mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, dan amanat dapat mereaksi pihak pembaca berupa pemahaman dan penghayatan. Nah, jadi pada kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri khusus. Jadi seperti apa ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memakai diksi yang tepat. Lalu yang kedua, ada memiliki unsur pokok atau penting, yaitu subjek atau predikat. Yang ketiga, ada taat kepada aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, melakukan penekanan ide pokok. Dan yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang keenam, memiliki kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang terakhir ketujuh, ada memakai variasi struktur kalimat. Jadi itulah ciri-ciri dari kalimat efektif. Mungkin kalian membuat kalimat efektif tapi belum ada salah satu ciri dari kalimat di atas. Mungkin kalimat efektif kalian kurang benar. Baik, selanjutnya mari kita ke unsur-unsur kalimat efektif. Jadi sebenarnya kalimat efektif itu memiliki beberapa unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan sekarang mari kita masuk ke subjek terlebih dahulu. Jadi apa itu subjek? Biasanya kalau disingkat S. Nah, jadi subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, atau sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Jadi yang kedua ada predikat atau yang bisa disingkat dengan huruf P. Adalah bagian kalimat yang memberitahukan keadaan bagaimana subjek atau pelaku ataupun benda di dalam suatu kalimat, dan bisa jadi juga adalah sebuah pekerjaan. Jadi yang ketiga ada objek atau yang biasa disingkat dengan huruf O. Adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Dan di posisi keempat ada pelengkap atau biasa disingkat dengan huruf PEL atau PO itu aja sih. Dan pelengkap ini adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, jadi hampir mirip, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat suatu perbedaan. Nah, di unsur yang terakhir kalimat efektif ada keterangan atau biasa disingkat dengan KE. Apa itu? Adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan bahkan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, dapat di tengah, ataupun di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal. Jadi itu tadi adalah unsur-unsur kalimat efektif. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat kalimat efektif. Jadi masuk ke syarat yang pertama ada kelogisan. Yang kedua ada
keparalelan atau kesejajaran, dan yang ketiga ada ketegasan, dan yang keempat ada kehematan atau tidak boros kata-kata atau mungkin biasa disebut bertele-tele, dan yang kelima ada ketepatan, yang keenam ada kecermatan, lalu ketujuh ada kepaduan, dan yang kedelapan ada keharmonisan. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang kalimat efektif. Dan pada dasarnya kalimat efektif itu adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Dan mungkin ada sedikit tambahan dari saya untuk teman-teman saya yang muslim. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga pada bulan yang penuh berkah ini kita semua dapat mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.